Pemaparan materi mengenai model-model komunikasi antar budaya oleh kelompok 2A. Selamat menyaksikan. Model komunikasi antar budaya oleh Laria Samovar dan Porter. Dikutip dari buku Pemahaman Praktis Komunikasi Antar Budaya oleh Profesor Luciana Andriani, Guru Besar Universitas Sumatera Utara pada tahun 2018 halaman 18, dijelaskan model komunikasi antar budaya oleh Samovar dan Porter. Model komunikasi antar budaya. Yang pertama, model komunikasi antar budaya menurut Samovar dan Porter. Menurut Samovar dan Porter, komunikasi antar budaya adalah proses interaksi yang terjadi antara komunikator ataupun pengirim pesan dari suatu budaya kepada penerima pesan atau komunikan yang berasal dari budaya yang berbeda. Nah, dalam hal ini terjadi interaksi yang memungkinkan adanya pertukaran terhadap suatu budaya dan penyampaian pesan kepada budaya tersebut. Model pendekatan komunikasi antar budaya menurut Samovar dan Porter dapat dilihat melalui gambar berikut ini. Dapat dilihat bahwa gambar ini melambangkan 3 kebudayaan, yaitu kebudayaan A, B, dan C. Kebudayaan A dan kebudayaan B memiliki kebudayaan yang sedikit mirip. Itu diwakilkan oleh kebudayaan A yang memiliki bentuk persegi dan kebudayaan B segi 8, masih sama-sama dalam ruang lingkup persegi. Sementara kebudayaan C diwakilkan oleh lingkaran, yang artinya kebudayaan C sangat berbeda dengan A dan B, di mana proses penyampaian pesan yang terjadi juga lebih signifikan dan harus lebih mendalam. Makna tersirat dari bagian tersebut adalah yang pertama, adanya hal-hal lain ataupun pengaruh-pengaruh yang lain yang mempengaruhi sikap individu. Yang kedua, meskipun budaya menjadi pengaruh penting ataupun dominan, tapi sikap individu tersebut juga dapat dipengaruhi oleh kepribadiannya sendiri. Komunikasi antar budaya dapat terjadi berbeda karena meskipun dalam suatu kebudayaan yang sama, tetap saja mereka memiliki subkultur dan subkelompok yang berbeda. Itu juga mempengaruhi komunikasi yang terjadi di dalamnya. Yang berikutnya dan yang terakhir adalah contoh dari komunikasi antar budaya menurut Samovar dan Porter. Dapat dilihat lagi melalui gambar di samping. Kita ambil contohnya. Kebudayaan A merupakan suku Sunda dan B adalah Jawa. Dan C merupakan suku Batak, di mana suku Sunda dan suku Jawa memiliki kebudayaan yang hampir mirip karena mereka masih dalam suatu kekerabatan. Sementara budaya ataupun suku Batak memiliki kebudayaan sangat berbeda dan bertolak belakang. Namun, dilihat dari tanda panah yang ada, ini merupakan proses interaksi yang terjadi antara A ke B dan AB ke C, di mana AB sama-sama memiliki interaksi yang terstruktur kepada C. Artinya, kebudayaan Sunda dan kebudayaan Jawa tetap ingin berinteraksi dan ingin mempelajari kebudayaan Batak sehingga terjadinya pertukaran di antara keduanya. Model komunikasi antar budaya oleh William B. Goody-Kunz dan Kim. Dikutip dari jurnal Komunikasi Antar Budaya dalam Masyarakat Multikultur oleh Anita Febiana dan Ade Tuti tahun 2019, dipaparkan model komunikasi antar budaya oleh Goody-Kunz dan Kim. Yang kedua adalah model komunikasi menurut William B. Goody-Kunz dan Yong-Yung Kim. Mereka berpendapat bahwa komunikasi antar budaya merupakan komunikasi antara orang-orang yang berbeda budaya atau komunikasi antara orang asing. Model ini mempresentasikan bahwa komunikasi antar siapa saja, karena pada dasarnya tidak ada orang yang memiliki budaya, sosiobudaya, atau psikobudaya yang sama persis. Mereka mengasumsikan dua orang yang setara dalam berkomunikasi. Masing-masing menjadi pengirim pesan sekaligus menjadi penerima pesan, ataupun sekaligus melakukan penyandian pesan encoding dan juga penyandian balik pesan decoding. Menurut Goody-Kunz dan Kim, encoding dan decoding merupakan proses interaktif yang dipengaruhi oleh filter-filter konseptual atau yang saling berhubungan. Filter tersebut dikategorikan menjadi faktor budaya, sosiobudaya, faktor psikobudaya, dan juga faktor lingkungan. Filter tersebut adalah mekanisme yang membatasi jumlah alternatif yang memungkinkan kita dalam menyandi pesan ataupun menyandi balik pesan.
Seperti contoh pada makalah kami, ketika seorang siswa asal Medan bertemu dengan siswa asal Solo, keduanya akan berbicara mengenai perlombaan tingkat nasional yang mereka ikuti. Mereka juga akan membicarakan mengenai persiapan yang dilakukan masing-masing sekolah, di mana masing-masing sekolah memiliki kebudayaan yang berbeda. Dari sini dapat terjadi kedua siswa saling mengajukan pertanyaan sekaligus memberikan jawaban atas pertanyaan siswa lainnya. Dari sini dapat dilihat bahwa kedua siswa melakukan encoding dan decoding secara sekaligus. Dari sini juga dapat ditarik bahwa meskipun kedua siswa memiliki kebudayaan yang berbeda, mereka menjadi setara ketika melakukan komunikasi. Model dimensi waktu dalam komunikasi antar budaya. Dikutip dari buku Komunikasi Antar Budaya, Panduan Berkomunikasi dengan Orang-orang Berbeda Budaya oleh Dedi Mulyana dan Jalaluddin Rahmat, tahun 2001 dipaparkan model dimensi waktu dalam komunikasi antar budaya. Model dimensi waktu dalam komunikasi antar budaya. Model ini dibuat oleh Tom J. Bruneu tahun 1979 yang berjudul The Time Dimension in Intercultural Communication dalam Mulyana dan Rahmat tahun 2001. Perbedaan konsepsi waktu, perwaktuan, dan tempo khusus dari kelompok-kelompok budaya merupakan dimensi komunikasi antar budaya. Adapun uraiannya sebagai berikut. 1. Waktu dan perbedaan budaya. Menurut Oswald Spengler, tahun 1926, makna yang secara intuitif diterapkan pada waktulah yang menyebabkan satu budaya dibedakan dari budaya yang lain. Menerima pernyataan Spengler ini sama sekali tidak berarti bahwa kita menerima pandangan bahwa orientasi tertentu ada kaitannya dengan budaya yang lebih tinggi. Contohnya, terdapat perbedaan budaya menurut orientasi waktu. Pada zaman dahulu, pada umumnya, wanita Indonesia menggunakan kebaya untuk pakaian sehari-hari. 2. Futurisme dan komunikasi interkultural. Futurisme adalah sebuah gerakan yang bersifat multidisipliner dan dengan cepat berkembang menjadi upaya intensif dan terus-menerus serta sangat penting dalam banyak disiplin ilmu. Dalam satu kelompok budaya, terdapat perbedaan individual dalam citra masa depannya, tetapi individu-individu itu cenderung mengembangkan citra masa depan yang sama dengan anggota kelompok budayanya. Dalam sebagian kelompok budaya, arah yang jelas dan tindakan masa depan dilakukan dengan menetapkan dan menggunakan berbagai macam jadwal kegiatan. Dengan mengikuti langkah-langkah yang diterapkan adat dan kebiasaan, atau dengan cara-cara menciptakan suasana peluang. Kadang-kadang, benturan perspektif budaya dapat dikontraskan secara tajam, seperti contoh berikut ini. Kemacetan lalu lintas antar budaya. Misalkan, ada orang dari satu latar belakang budaya atau orang A membeli mobilnya yang pertama. Pola antisipasi akan tanda-tanda berlalu lintas dari orang A ini akan tumbuh dalam kebudayaan A. Orang B, ketika membeli mobilnya yang pertama, berasal dari kelompok budaya yang sedikit mengenal antisipasi akibat perbuatannya. Orang B bertindak segera dan dalam hubungannya dengan kondisi yang dipersepsi dengan segera juga. Apabila orang A ketika mau berbelok, sudah memberikan isyarat yaitu lampu sen, yang menunjukkan bahwa dia akan belok kiri atau kanan jauh sebelum betul-betul membelok. Sedangkan orang B baru memberi isyarat belok setelah melihat tempat berbelok. Terjadi ketidakpastian situasi lintas antar budaya. Apabila mobil orang A di depan, mobil orang B di belakangnya. Begitu pula dengan sebaliknya. 3. Mengatur waktu atau timing dan menjaga waktu atau timekeeping di antara budaya-budaya. Aspek penting dari dimensi waktu berkenaan dengan cara bagaimana dan sejauh mana menjaga waktu yang objektif digunakan dan bagaimana hal demikian mempengaruhi kecepatan waktu atau temporal pacing dan pola-pola waktu dalam budaya tertentu. Jam menjadi standar untuk membandingkan peristiwa-peristiwa dan bagaimana peristiwa-peristiwa yang sama
dapat dinilai berbeda. Sejauh mana kelompok budaya yang berlainan menilai berbagai jenis penjagaan waktu yang objektif dapat menentukan jenis-jenis interaksi komunikatif yang potensial. Contohnya adalah orang yang menggunakan jam sebagai alat untuk menjaga waktu agar sesuai dengan kegiatan mereka. Yang keempat, pacu hidup, tempo budaya, dan komunikasi interkultural. Kelompok budaya yang menekankan pentingnya standar waktu yang objektif, kecermatan waktu, dan pengaturan pacu hidup yang dihubungkan dengan jam dapat menjadi kelompok budaya yang terikat jam, atau disebut dengan clock bound. Contohnya adalah orang yang hidupnya sangat terikat dengan waktu. Dan yang terakhir, 5. Taksonomi lingkungan waktu. Taksonomi dapat digunakan untuk menganalisis dan mengenalaah perilaku waktu dan lingkungan waktu dari berbagai bentuk interaksi manusia. Taksonomi lingkungan waktu terdiri atas dorongan waktu, petunjuk waktu, sinyal waktu, perkiraan waktu, lambang waktu, kepercayaan waktu, motif waktu, penilaian waktu, dan nilai waktu. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Thanks for watching.